Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Rabu malam di Masjid As-Salam Bandara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat duduknya kita pada kesempatan hari ini di dalam timbangan kebaikan kita untuk bekal kita di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ensiklopedia salat jilid yang pertama sudah selesai minggu lalu. Namun sepanjang pembahasan ensiklopedia salat jilid pertama, ada satu bab yang kita langkahi, yaitu bab tentang wudu. Sengaja saya langkahi waktu itu karena saya sedang dalam proses penyusunan sebuah buku yang saya beri judul Wudu Nabi. Yang buku ini saya kompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Jadi seperti ini. Saya baca buku ensiklopedia salat atau Salatul Mu'min jilid yang pertama itu. Kemudian saya bandingkan dengan kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz ini pernah saya tamatkan bab ibadahnya di Masjid As-Salam Bandara beberapa tahun yang lalu setiap Senin siang. Ketika saya bandingkan, ada sebagian poin yang terdapat pada Al-Wajiz tapi tidak ada pada ensiklopedia salat. Ketika saya bahas Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih bin Fauzan dahulu di Nasa'i, saya bandingkan juga bahasan-bahasanya, ternyata ada sebagian bahasan ada di Mulakhas Al-Fiqhi tapi tidak ada di Al-Wajiz, tidak ada di Salatul Mu'min atau NC Salat. Ketika saya baca buku satu lagi yaitu Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, maka lebih banyak lagi hal yang tidak terdapat pada ketiga buku sebelumnya. Karena Sahih Fiqh Sunnah itu mencakup perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, bahkan perang dalilnya sampai tarjihnya pun ada. Dan itu tidak kita dapati pada 3 buku yang lain. Ternyata ada sebuah buku kecil. Buku kecil ini kalau versi Indonesianya biasa diterjemahkan Sifat Wudu Nabi. Di antara yang menerbitkannya adalah Pustaka Ibnu Umar. Bukunya tipis, buku saku. Tidak disangka ternyata ada sebagian bahasan ada di buku saku, tidak ada di buku yang tebal-tebal yang 4 tadi. Bahkan buku yang tebal-tebal pun luput dari satu pembahasan yang ada pada buku yang tipis. Maka akhirnya saya dalam rangka untuk mencari pahala dan mencari amal jariah, saya mulai duduk nulis kira-kira di awal 2022. Bila saya tidak salah, tiap subuh saya nulis, saya masukkan terlebih dahulu bahasan yang ada di Al-Wajiz, karena Al-Wajiz itu paling mudah. Al-Wajiz sudah masuk, kemudian saya masukkan Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Mana yang sudah ada di Al-Mulakhas Al-Fiqhi dan sudah ada di Al-Wajiz, maka tidak saya masukkan. Yang tidak ada, lalu kemudian saya masukkan. Selesai Al-Mulakhas Al-Fiqhi, saya masukkan lagi ensiklopedia salat atau Salatul Mu'min. Sampai akhirnya 2 buku sisanya, yaitu Sahih Fiqh Sunnah dan Sifat Wudu Nabi. Jadilah ini buku sebagaimana yang mungkin sebagian teman-teman sudah pegang. Judulnya Wudu Nabi, dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini bukunya belum saya bahas sekarang karena mayoritas dari jamaah belum punya. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan keagamaan kita, agama Islam ini, sering kita dapati adanya perbedaan-perbedaan dalam penerapan dan pelaksanaan syariat Islam di kalangan para pemeluknya. Kita beri contoh. Kalau sudah mau bulan Ramadan, semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang tinggal 2 bulan sekian hari lagi.
Kalau sudah sampai di bulan Ramadan, kita akan dapati berbagai bentuk perselisihan. Di antara perselisihannya, contoh ada orang mau sholat tarawih, ada yang mengerjakan itu 4 sekaligus, dan ada yang maunya mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Terjadi di situ perbedaan. Witir, berapa rakaat? 3, ada yang mengerjakannya sekaligus, yakni 3 rakaat hanya 1 salam. Ada di antara kaum muslimin yang mengerjakannya 2 rakaat lalu salam, 1 rakaat lalu salam. Ada lagi perbedaan, sebagian orang ada yang mengatakan sholat malam di bulan Ramadan itu tidak boleh lebih dari 11. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat di dalam dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11. Sebagian lagi ada yang mengatakan boleh lebih dari 11. Bahkan dibuat 2 kloter pun bisa. Sebagaimana yang ada pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, mereka mengerjakannya biasanya 10 dulu. Setelah 10, jeda 1,5 jam atau 2 jam, lalu kemudian dilanjutkan 13. Jadi totalnya 23, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tarawihnya 23. Kemudian di antara tarawih-tarawih ini ada sebagian masjid yang mau mengerjakan yang namanya ceramah tarawih. Tapi ada juga ustadz yang bilang tidak ada tuntunannya ceramah tarawih. Ada lagi yang bilang boleh ceramah tarawih tapi jangan tiap malam. Ada lagi yang mengatakan untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui, maka kalau memang berat untuk berpuasa boleh mengganti dengan qadha. Ada lagi yang mengatakan gantinya fidyah. Sudah berapa banyak perbedaan? Udah banyak. Ada lagi yang mengatakan kalau buka puasa itu dalam rumah masing-masing. Tidak ada tuntunannya buka puasa bareng di masjid. Ada lagi yang bikin membuka donasi buka puasa. Sehingga sebagian orang mengumpulkan uang lalu bikin buka puasa bersama dalam masjid. Ada yang kemudian datang melarang. Tidak ada tuntunannya yang demikian. Bahkan ini termasuk meminta-minta. Bingung lagi. Bagian kaum muslimin ada yang bilang, bingung kita ini. Dulu-dulu boleh-boleh aja, sekarang jadi nggak boleh. Yang benar yang mana nih? Selesai bulan Ramadan, disambut kita dengan perselisihan baru lagi. Mau 1 Syawal, caranya bagaimana? Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yatul hilal. Bahkan ada yang pakai pasang surut air laut. Ada lagi saat pelaksanaan Idul Fitri, yang kaum muslimin laki-laki di depan, sebagai yang perempuan di belakang. Ada juga yang dicampur. Entah alasannya, tapi yang jelas mereka campurkan laki-laki dan perempuan dalam shaf yang sama. Ini selesai dari Syawal. Begitu masuk Zulhijjah, datang perselisihan baru lagi. Seperti hukum, bahkan ini perselisihan yang sangat unik. Bagi orang yang akan berkurban, sebenarnya yang dilarang potong janggut, potong kuku itu siapa? Orangnya apa hewannya? Ya. Dan ini ada perbedaan demikian. Kalau antum baca Minhajul Muslim terbitan Darul Falah, kita akan dapati yang dilarang adalah hewannya, bukan orangnya. Jadi tidak boleh potong rambut dan kuku hewannya. Ya, bagaimana itu nanti potong kuku kambing? Ya. Ada lagi nanti perbedaan saat mulai musim haji. Semoga Allah mudahkan yang belum pernah. Seperti ada ustadz yang bilang tidak boleh haji dengan cara pergi ke Saudi bulan Ramadan, kemudian nginep di rumahnya orang Saudi 3 bulan. Sembunyi-sembunyi di sana, lalu kemudian nanti waktu musim haji keluar untuk pergi haji, selesai musim haji kemudian deportasi. Ada lagi yang bilang boleh. Sekarang sudah resmi. Pakai tasrih haji. Tapi kok masih ada kunci-kuncingan? Nah itu dia lagi. Ada lagi yang mengatakan, kalau nanti pergi haji, dan visanya bukan visa haji resmi, bukan juga visa haji furoda, maka Anda
nanti ihramnya tunggu nyampe di Jeddah. Tapi bayar dam kambing. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh. Karena Anda sudah melewati mikot, maka Anda harus ihram di pesawat. Karena begitu landing Anda langsung mau ke Mekah. Ya, nanti di persisan haji begitu banyak. Nanti ada yang membolehkan untuk lempar jumroh sebelum zawal. Ada yang mengatakan lempar jumroh itu harus setelah zawal. Ya. Ada yang mengatakan wanita kalau tidak punya mahram maka tidak boleh berangkat haji. Meskipun haji pertama. Ada lagi yang mengatakan boleh untuk berangkat haji meskipun tanpa mahram asalkan haji pertama. Nah, dan masih banyak lagi. Kita dapati ada ikhtilaf para ulama dalam masalah wudu, ikhtilaf dalam sholat, dalam puasa, zakat, dalam sholat jenazah. Kita dapati ada sebagian masjid setelah selesai sholat Jumat ada pengumuman. Setelah selesai Jumat ini akan dilaksanakan sholat jenazah gaib untuk Bapak Soeharto yang ada di Jawa Timur. Tapi kita melaksanakannya di Balikpapan. Adakah yang seperti itu? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam pengaturan masjid kita dapati ada banyak perselisihan. Bahkan kadang-kadang ada perkelahian sesama DKM. Padahal sama-sama muslim. Contoh perbedaan mereka, bolehkah soft ini pakai kain? Paham ya maksud saya? Kita dapati di sebagian masjid, di bagian wajahnya ada kain. Sebagian dai ada yang bilang, tidak boleh, ini bid'ah. Sebagian lagi ada yang mengatakan, apa masalahnya? Kenapa dibid'ahkan? Iya, soalnya kain-kain seperti ini tidak ditemukan di zaman Nabi. Maka dijawab, lah bukankah karpet juga nggak ada di zaman Nabi? Iya, tapi kan kalau karpet ini buat alas, sedangkan alas muka itu buat apa? Oh, ini buat supaya karpetnya awet. Karena orang kadang-kadang setelah selesai wudu, wajahnya masih basah-basah, waktu sujud, cepat membuat karpetnya bau, maka pakai kain supaya kalau nanti kotor, kainnya saja yang dicuci. Ada yang azan pakai pengeras suara, ada yang bahkan tidak mau pakai pengeras suara. Ada yang kalau menentukan iqomah pakai timer. Seperti di masjid ini. Ada timernya. Ada yang mengatakan kalau pakai timer bid'ah. Sebagian dai ada yang kalau khutbah maunya seperti ini. Yaitu khutbahnya, mimbarnya maksimal 3 tangga. Di mana Nabi SAW dahulu juga pakai mimbar. Mimbarnya beliau 3 tangga. Berdirinya di tangga kedua, duduknya di tangga yang ketiga. Sebagian lagi ada yang mengatakan pakai podium pun nggak masalah, meskipun hanya satu langkah. Seperti di BDI. BDI itu kan podium, bukan mimbar. Ya. Ada yang mengatakan kalau masjid itu nggak boleh pakai mihrab. Contohnya masjid ini. Mihrab itu ruangan kecil, menjorok ke dalam. Dan imamnya agak ke dalam. Ini tidak boleh. Alasannya karena makmum di sebelah sana tidak mengetahui seandainya imam ada lupa. Sebagian lagi ada yang mengatakan, boleh. Kan di zaman sekarang sudah pakai pengeras suara. Kalau kita dapati di sebuah masjid, ada sutroh dari kayu. Semoga jamaah paham insya Allah. Sebuah pembatas terbuat dari kayu yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat sendiri. Ada sebagian masjid yang tidak mau pakai. Alasannya karena di zaman Nabi tidak ada dikenal pembuatan kayu-kayu secara sengaja untuk sutroh. Ya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya mau sampaikan terlebih dahulu pengantar. Karena insya Allah kita dalam pembahasan fikih tidak akan lepas dari yang namanya ikhtilaf. Tadi saya hanya memberi contoh-contoh yang begitu banyak. Jamaah silakan mencatat. Kalau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catat aja. Ada yang namanya ikhtilaf. Apa ini? Ikhtilaf. Artinya perbedaan. Perbedaan kita harus ketahui ada yang disebut dengan at-tanawwu',
Ibu-ibu mungkin tidak bisa lihat pada malam hari ini, nanti bisa lihat di rekaman videonya. At-tanawwu'. Ada yang disebut dengan tadad. At-tadad. Tanawwu' itu artinya variasi. Sedangkan tadad itu artinya pertentangan. Artinya ada perbedaan yang sebenarnya dia di dalam Islam sebenarnya hanya variasi. Artinya setiap siapapun yang melakukannya dianggap benar. Karena tidak ada pertentangan sama sekali. Ada yang disebut dengan tadad yang artinya ada pertentangan. Satu dengan yang lainnya sebenarnya saling berselisih. Apa contohnya variasi? Contoh. Tafsir Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Ini artinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ada yang mengatakan ini adalah Islam. Ya Allah, tunjukilah aku jalan Islam. Ada yang mengatakan jalan sunnah. Ada yang mengatakan jalannya Abu Bakar dan Umar. Ini tafsir yang sebenarnya hanya variasi dan semuanya penafsiran yang benar. Contoh perbedaan bacaan iftitah. Ada yang membaca apa yang untuk baca? Wajhatu wajhiyah. Apa lagi? Allah ba'id. Apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Ini perbedaan bacaan iftitah yang semuanya benar. Terus contoh yang lain adalah teman-teman yang ikut ensiklopedia salat jilid kedua. Apa yang baru saja kita bahas di sana? Salat khauf. Ada berapa macam? 16. Dan 16-nya benar semua. 16 model salat khauf. Ini ada di NC salat yang kedua. Hari Ahad di Badi. Dan masih banyak lagi. Ini adalah ikhtilaf tanawwu'. Coba sebut ikhtilaf apa? At-tanawwu'. Artinya perbedaan yang sebenarnya hanya variasi. Ada perbedaan yang sifatnya memang pertentangan. Dan ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ikhtilaf tadad yang mu'tabar. Ada yang ghairu mu'tabar. Mu'tabar itu artinya teranggap. Teranggap. Karena kuatnya dalil masing-masing pertentangan, maka ini teranggap sebagai perselisihan para ulama yang saling menghormati. Saling menghormati. Tidak ingkarul munkar seperti orang mengingkari kemaksiatan. Ada yang ghairu mu'tabar. Yang ghairu mu'tabar ini artinya tidak teranggap sebagai perselisihan para ulama. Satu benar, satu salah. Dan tidak bisa menghormati pendapat tersebut dan harus disalahkan. Ya, mau tidak mau ini menuntut saling menyalahkan. Apa contohnya perbedaan yang pertentangan dan teranggap sebagai perbedaan para ulama? Contoh. Sami Allahu liman hamidah. Apa itu? I'tidal.
itu tangannya di mana? Sami Allah liman hamidah tangannya sedekap ataukah tangannya di samping badan? Ini saling menghormati. Ada yang sami Allah liman hamidah kembali dia bersedekap. Ada yang sami Allah liman hamidah tangannya ditaruh di sebelah. Hendaknya saling menghormati. Karena ini adalah ikhtilaf yang pertentangan di kalangan para ulama tapi teranggap sebagai pertentangan yang masing-masing kuat. Contoh yang lain tasyahud. Ini jarinya bergetar atau diam saja? Jarinya seperti apa? Ada yang bergetar, ada yang diam. Ada lagi perbedaan dalam penetapan qasar. Ada yang bilang ini yang boleh qasar itu adalah kurang dari sama dengan 4 hari. Ada yang bilang berapa lama pun, sampai 2 minggu pun bisa, jika tidak ada niat untuk mukim. Ada yang bilang jaraknya itu 80 kilo, baru boleh dikosor. Ada yang bilang tidak mesti 80 kilo, tergantung urf. Apa itu urf? Adat kebiasaan. Ini kayaknya enggak kelihatan, boleh dibantu ini pindah. Selanjutnya, ada pertentangan yang ghairu mu'tabar, yang tidak teranggap sebagai pertentangan para ulama, dan tidak bisa kita saling menghormati, mau tidak mau saling menyalahkan, dan butuh didakwahi. Kita butuh berdakwah untuk meluruskan pemahaman, seperti pertentangan antara syirik dengan tauhid. Misalnya ada orang datang ke sebuah kuburan, membawa sesajen, membawa benda-benda yang dia persembahkan untuk kuburan tersebut. Lalu dia mengatakan, wahai wali fulan, tolong sampaikan kepada Allah bahwa aku memohon agar jabatanku dinaikkan dan supaya pemilu nanti aku menang. Datang ke kuburan. Maka menurut sebagian ulama itu syirik. Menurut mereka enggak ada masalah dan itu tetap tauhid katanya. Di sini ada pertentangan tapi ghairu mu'tabar. Tidak bisa teranggap sebagai perselisihannya para ulama. Maka ini harus didakwahi dan mau tidak mau disalahkan. Contoh yang lain, sunnah lawan bid'ah. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kalau kita ingin bertaubat, maka kita bunuh diri. Maka perbuatan bom bunuh diri di gereja itu bagian dari taubat. Mereka bilang ini bagian dari sunnah. Karena ada ayatnya. Sebagian lagi mengatakan itu justru bid'ah. Karena Anda salah paham terhadap ayatnya. Ya. Ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau tidak ada silakan difoto. Kalau tidak difoto tidak apa-apa, nanti di video insya Allah akan dimasukkan gambarnya. Ada yang bisa kasih contoh perbedaan? Apa? Aduh, ini berat. Ini nanti silakan tanya ke hakim aja. Atau pertanyaannya gini. Ini tipikal pertanyaan yang tidak boleh dijawab di depan umum. Karena kalau sampai saya fatwakan sesuatu, lalu kemudian diambil oleh sebagian orang, lalu dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan perzinahan, ini kacau nanti. Ini termasuk pertanyaan yang jawabannya tidak boleh di depan umum. Tadi saya banyak ngasih contoh ya di awal-awal.
Ada yang kalau seandainya wanita hamil di bulan Ramadan itu gantinya apa? Saya anggap itu ini. Sebatas yang saya ketahui, yang saya pahami, wanita hamil menyusui tidak sanggup puasa di bulan Ramadan, gantinya apa? Ada yang bilang qadha. Ada yang bilang apa? Fidyah. Ini masuk yang mana, Ustaz? Sebatas yang saya ketahui, ini masuk dalam ikhtilaf para ulama yang tadad dan mu'tabar. Teranggap sebagai perselisihan yang kuat. Saling menghormati saja. Saya pribadi, saya lebih condong qadha. Saya menghormati kalau ada ustadz yang bilang gantinya fidyah. Kenapa saya condong qadha? Ada alasan tersendiri. Nanti insya Allah kalau jangan Ramadan baru dibahas. Wanita safar tanpa mahram pergi haji atau umrah. Wallahu alam, yang saya pahami ikhtilaf tadad mu'tabar. Saling menghormati. Karena ada kondisi-kondisi kapan seseorang wanita itu bisa pergi safar tanpa mahram dalam kondisi aman, ada kalanya tidak. Ya. Dan para ulama memang berbeda pendapat, larangan safar tanpa mahram itu murni ibadah ataukah dia mu'allal, ada illatnya. Ini pembahasannya panjang. Tapi insya Allah jamaah paham apa yang saya maksud. Saya hapus bisa? Sekarang kita mau tahu apa sebabnya perbedaan para ulama. Di sini saja saya tulis. Apa asbabul ikhtilaf? Apa sebabnya para ulama bisa berbeda pendapat? Teman-teman kalau ingin membaca dengan lengkap, baca bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang judulnya Raf'ul Malam. Raf'ul Malam Anil A'immah Al-A'lam. Ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Memuat berbagai model sebab kenapa para ulama berselisih pendapat. Tapi kita cukupkan dengan 3 saja. Sebab yang pertama, bulughul adillah. Bulughul adillah artinya sampai tidaknya dalil. Sampai atau tidaknya dalil. Ada sebagian ulama yang mereka memutuskan misalnya perkara ini hukumnya A. Karena dalil yang sampai pada mereka demikian. Ada yang memutuskan hukumnya B. Alasannya adalah karena dia tidak tahu dalil yang sampai pada ulama yang mengatakan A. Sebab yang kedua adalah ikhtilaful faham. Yaitu perbedaan pemahaman. Beda pemahaman. Sebagian ulama mengatakan bahwa misalnya kuru itu artinya haid. Sebagian lagi mengatakan kuru itu artinya suci. Sehingga mereka berbeda pendapat tentang seorang wanita yang ditalak dalam keadaan masih bisa haid, itu 3 kali suci masa iddahnya ataukah 3 kali haid. Dalil yang sampai kepada mereka sama, bulughul adillahnya oke. Tapi mereka beda pemahaman. Sebagian mengatakan kuru itu artinya suci, sebagian lagi mengatakan kuru itu artinya haid. Perbedaan yang ketiga, karena ikhtilaful mutala'ah. Ikhtilaful mutala'ah. Atau ittila'. Perbedaan pengayaan. Beda pengayaan. Ada yang mungkin dalam satu masalah baru baca 2 buku, ada yang baca 10 buku. Tentu pemahamannya nanti jadi berbeda. Saya ceritakan ada suatu hari ada diskusi 5 ustadz tentang
kita ini boleh atau tidak menerima jamaah perempuan untuk ikut umroh tapi sendirian. Tapi dia sehat. Secara sistem visa bisa diterima. Misalnya dia ini 3 orang. Suami, istri, dan dia ini saudarinya istri. Suami, istri, dan si perempuan ini saudarinya istri. Artinya dia punya keluarga tapi tidak punya mahram. Karena kan suaminya adik bukan mahram, betul? Bolehkah diterima? Kita berbeda pendapat. Saya termasuk yang bilang, tapi Ustaz, hadisnya jelas. Hadisnya bunyinya, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan berangkat safar tanpa mahram. Sudah jelas. Maka ada Ustaz yang bilang, antum pernah baca di riwayat Imam Bukhari, istri-istri Nabi mau pergi haji. Tapi Nabi sudah wafat dan mereka tidak punya mahram. Mereka tidak punya mahram tapi pengen berangkat haji, maka mereka minta izin kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus 2 orang untuk mendampingi para istri-istri Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. 2 orang ini diutus untuk dampingi mereka semua. Apakah keduanya ini mahram mereka? Bukan. Apakah ini haji pertama? Bukan. Jadi, kata beliau, yang namanya larangan safar tanpa mahram itu mu'allal, ada illat. Di zaman dahulu, kadar keamanan tidak seperti di zaman sekarang. Apalagi misalnya ini tadi dikatakan bertiga. Suami, istri, dan seorang perempuan yang merupakan saudarinya istri. Ditambah adanya pembimbing, ditambah adanya jamaah satu grup yang mereka semua adalah orang-orang yang insya Allah saleh. Secara keamanan, aman. Maka hilanglah illat dari larangan ini, kata beliau. Berdebat, akhirnya beliau pakai senjata yang ini. Kata beliau, kita ini mungkin ikhtilaful ittila', beda mutola'ah. Saya mau bertanya kepada antum semua. Adakah dari antum yang sudah membaca 45 kitab seperti saya? Untuk masalah safar tanpa mahram saya tidak main-main. Saya sudah baca 45 kitab. Adakah dari antum yang mengalahkan pengayaan saya? Selesai masalah. Karena kita mau bilang apa? Kita cuma dapat fatwa dari Lajnah Daimah, fatwa sebagian ulama. Sedangkan beliau bilang, saya untuk masalah safar tanpa mahram, saya ini baca 45 kitab terlebih dahulu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang ada ikhtilaf. Ada sebagian ulama yang sampai dalil pada dirinya, ada yang tidak. Ada yang mereka memahaminya A, sedangkan ulama yang lain memahaminya B. Ada yang pengayaannya mungkin baru baca 1 buku, 2 buku, 3 buku, sedangkan yang lain ada yang baca berbagai buku. Seperti saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustadz, kata beliau, saya pernah membaca Al-Imam As-San'ani mengkaji Fathul Bari 500 kali. Per kali kajiannya, beliau selalu mendapatkan faedah-faedah baru. Demikian katanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini diantara sebab kenapa kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Begitu juga nanti kita dalam keseharian dapati perbedaan pendapat bukan kalangan para ulama tapi kalangan ustadz. Nanti ada yang bilang, kalau aku lihat ustadz yang fulan itu, beliau itu bilang begini. Sebagian ustadz yang lain bilang tidak seperti itu. Contoh apa ya? Perbedaan di kalangan para ustadz tentang hukum ustadz kajian pakai video seperti ini. Boleh atau tidak? Ada ikhtilaf ustadz. Bahkan ada ikhtilaf ulama memang. Sebagian ulama di Saudi, seperti Syekh Abdurrahman Al-Barrak. Sebatas yang saya tahu, sampai hari ini saya belum pernah lihat video beliau. Karena beliau memahami hadis, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para penggambar. Itu beliau masukkan juga gambar ini seperti video. Sebagian ulama yang lain seperti guru-guru kami, Syekh Sa'ad Asyastri, Syekh Sa'ad Al-Khothlan. Mereka semua bukan cuma sekedar ngisi lalu direkam, bahkan hadap kamera.
Ngadap kamera duduk seperti ini. Di setting, karena saya sendiri yang ikut nyeting waktu itu. Kemudian beliau ada kamera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu, seperti itu. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum seseorang menggunakan video untuk ceramah. Ada yang menurut mereka, kalau bulughul adillah sampailah, semuanya sampai. Sampai atau tidak dalil pada ulama yang bilang boleh dan yang tidak boleh, semuanya sampai. Terus kita lihat ikhtilaful faham, ternyata mereka beda paham. Sebagian ulama dia mengatakan la'anallahul musawwirin, dan semua hadis-hadis yang menunjukkan larangan untuk menggambar, ini mereka pahami semua gambar. Apakah gambar dengan tangan ataukah gambar dengan alat? Semuanya sama. Menurut yang melarang. Menurut yang membolehkan, yang dilarang oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah itu adalah penggambar yang mencoba untuk menyerupakan dengan tangannya. Misalnya di sini ada manusia atau ada hewan, lalu kemudian digambar dengan tangannya. Sedangkan video, bila saya punya tai lalat, di mana ya tai lalat saya? Anggap saja di sini. Apa yang nanti muncul di YouTube sama persis dengan yang ada di aslinya. Maka kata sebagian ulama seperti Syekh Sa'ad Al-Khawthlan, Syekh Sa'ad Al-Khawthlan mengatakan, maka hukum video itu yang lebih tepat hukumnya adalah bukan hukum gambar manual, melainkan hukum cermin. Apakah boleh kita bercermin? Jawabannya, boleh. Maka hukum video sama seperti hukum cermin. Wallahu a'lam tentang pengayaan. Yang jelas, sebagian orang ada yang melarang. Di antara yang dulu melarang menggunakan video adalah Syekh Shalih bin Fauzan. Bahkan fatwa beliau sampai sekarang banyak yang masih mengedarkannya. Tapi kalau kita mau fair, kita lihat Facebook, kita bisa cari safhah punyanya Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau siaran punya studio dan pakai kamera. Memang ada versi tulisan yang beliau tersebar bahwa beliau dulu melarang. Sekarang kita lihat bahwa beliau hampir setiap hari kita dapati beliau siaran dengan menggunakan video. Kalau dia mengatakan, oh itu mungkin yang live, sedangkan yang recording tidak, maka kita katakan tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama video. Ada yang mengatakan, oh, mungkin Syekh Shalih bin Fauzan mungkin tidak tahu. Tidak. Beliau tahu dikarenakan beliau itu tidak buta. Saya pernah duduk langsung, bila saya tidak salah tahun 2012, di salah satu masjid besar di kota Riyadh, dibuat daurah kalau tidak salah 12 hari, 6 syekh, satu syekh 2 hari. Nah, yang Syekh Shalih bin Fauzan saya dapat. Saya termasuk ikut 6 hari itu tapi ada bolongnya. Saya lupa di bolong yang di mana. Yang jelas waktu Syekh Shalih bin Fauzan yang ngisi, saya ikut hadir. Dan beliau tidak buta, beliau lihat di depannya ada kamera. Bahkan yang sudah jelas-jelas tersebar waktu Covid, ya, ada sebuah video Syekh Shalih bin Fauzan duduk seperti ini di sebuah kursi, kemudian ada kamera selfie-nya, handphone, kemudian berbunyi begini suaranya. Salah satu wahid. Itu artinya apa? 3, 2, 1, mulai. Kemudian Syekh bikin fatwa. Pakai video. Di zaman sekarang, kita dapati ada sebagian orang yang memusuhi kami, para ustadz-ustadz yang pakai video, bahkan melarang kaum muslimin untuk belajar kepada kami, lantaran karena pakai video, dengan alasan Syekh Shalih bin Fauzan, sementara fatwa beliau sudah berubah di zaman sekarang. Ya, masih banyak lagi hal-hal yang mungkin kita bisa jadikan contoh, tapi kita tidak ingin terlalu panjang dalam contoh. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah, masih ada 3 menit. Sekarang bagaimana caranya kaum muslimin, terutama yang awam, menghadapi perselisihan? Ini yang paling penting. Mohon bantu mengembalikan meja ini. Bab yang terpenting dalam pembahasan kita adalah bagaimana seorang menghadapi perselisihan. Karena bila tidak dipelajari, maka yang terjadi adalah sekedar pertengkaran, perdebatan kusir yang tidak ada ujungnya. Saya ceritakan. Ada 2 orang ikhwan.
tentu tidak mungkin saya sebut namanya. Mereka belajar, yang satu belajar kepada Ustadz A. Yang satu belajar kepada Ustadz B. Ustadz A mengajarkan duduk di rakaat kedua sholat subuh, duduknya di kaki. Yang satu lagi belajar kepada Ustadz B yang mengatakan duduknya itu di lantai. Kalau duduknya di kaki, itu namanya duduk iftirash. Kalau yang diduduki adalah lantai, duduknya disebut tawarruk. Alhamdulillah banyak jamaah yang sudah hafal nama-nama duduk ini. Ketika mereka bertemu dan sholat bersebelahan, selesai dari salam, berkelahilah mereka. Dia bilang, dapat dari mana kamu dudukin kaki? Dari Ustadz A. Makanya belajar. Hari gini itu jangan ngikut-ikut terus sama masyarakat yang duduk di lantai. Duduk itu di kaki. Apa dalilnya? Wallahu alam dalilnya. Yang penting pokoknya ustadzku dari Saudi. Ustadzku belajarnya dari Saudi, sudah doktor malah. Dia duduk di kaki, nah itu sudah. Nah, gitu. Akhirnya terjadi perbedaan dan perpecahan dan pertengkaran di kalangan mereka. Karena pertengkarannya bukan pada level bagaimana seseorang memahami tentang ikhtilaf. Perbedaan mereka hanyalah sekedar menang-menangan yang gurunya itu lebih hebat itu siapa. Dan ini perbedaan yang sangat tercela. Ini pertentangan yang sangat tercela. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang awam? Ada banyak langkahnya, nanti insya Allah saya sebutkan setelah azan. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau kita review dulu apa yang saya tuliskan tadi. Apa itu ikhtilaf? Silakan dijawab. Apa itu ikhtilaf? Perbedaan siapa? Ya, perbedaan antara orang dengan orang. Ulama dengan ulama. Atau penuntut ilmu dengan penuntut ilmu. Perbedaan ada berapa macam? Ada dua, tapi yang kedua nanti dibagi lagi jadi dua. Sebutkan perbedaan yang pertama. Ikhtilaf tanawu. Apa itu ikhtilaf tanawu? Variasi saja. Apa artinya variasi? Berarti kan teranggap. Teranggap yang ini. Apa itu perbedaan variasi? Yaitu perbedaan yang sejatinya bukan perbedaan, melainkan hanya model-model variasi yang semuanya benar. Apa contohnya? Yang bisa kita terapkan sehari-hari. Perbedaan bacaan iftitah. Ada yang baca wajah itu wajahiyah, ada yang baca apa namanya tadi? Allahu baini wa bain dan seterusnya. Dan itu semuanya boleh karena semuanya berasal dari Nabi. Apa ikhtilaf yang kedua? Sebutkan ikhtilaf jenis yang kedua. Ini loh ada di papan tulis. Ya udah, kita ulang berarti ini ya. Kita tadi belajar tentang ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Perbedaan. Siapa? Ulama dengan ulama, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, ustadz dengan ustadz. Ada berapa macam perbedaan itu? Ada dua. Tanawu', tadad. Tadad nanti dibagi dua. Mu'tabar, ghairu mu'tabar. Apa itu yang tanawu'? Perbedaan yang sebenarnya hanya variasi. Apa artinya variasi? Boleh digonta-ganti. Semuanya benar. Semuanya berasal dari Nabi. Contoh bacaan iftitah. Bacaan ini, ruku. Ada yang baca? Subhanallah azim. Ada yang baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Bacaan sujud, ada yang baca? Subhanallah bil a'la. Ada yang baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Terusnya. Semuanya adalah boleh. Karena semuanya adalah bacaan yang merupakan variasi dari Nabi. Contoh yang lain, sholat khauf. Ada 16 model kita belajar di NC Sholat hari Ahad di BD. Pendapat para ulama bahwa 16 ini tidak perlu ditarjih. 16 itu semuanya boleh. Semuanya variasi tergantung kondisi. Ada perbedaan yang sifatnya tadad. Apa itu tadad?
pertentangan. Apa itu pertentangan? Berarti sebenarnya ini berlawanan. Satu benar, satu salah. Tapi ada yang mu'tabar. Apa itu mu'tabar? Teranggap sebagai apa? Teranggap sebagai perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Karena masing-masing dasarnya kuat. Apa konsekuensinya tadad tapi mu'tabar? Saling menghormati, tapi kita pilih salah satu. Boleh kita dengan pilihan kita, tapi kita hormati pendapat orang lain. Apa contohnya? Setelah sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap. Ada yang tangannya di samping badan. Waktu tasyahud ada yang jarinya getar. Begini. Ada yang diam. Itu semua boleh. Maksud saya, semuanya saling menghormati. Anda silakan pilih salah satu, tapi hormati yang lain. Contohnya ini, sujud. Ada yang kaki lutut duluan, ada yang tangannya duluan. Begitu. Contohnya lagi, kalau ada orang musafir dia mau qashar, ada ikhtilaf. Ada yang bilang safar yang kurang dari 4 hari itu yang boleh qashar, lebih nggak boleh. Ada yang bilang qashar yang boleh itu adalah kalau sudah 80 km ke atas. Kalau kurang itu enggak boleh. Ada yang bilang boleh. Ini semua adalah ikhtilaf mu'tabar. Saling menghormati saja. Ada yang ghairu mu'tabar. Tidak teranggap sebagai perselisihannya para ulama. Bahkan ini bisa dikatakan saling menyalahkan. Tidak bisa menghormati. Tapi harusnya mendakwahi dengan baik. Kita ingkari apa yang mereka lakukan. Contohnya, syirik dengan tauhid. Ada orang ke kuburan, minta-minta di sana, kita bilang itu adalah syirik. Maka kita yang mengatakan ini adalah perbuatan syirik, kita harus ingkari. Karena yang benar itu harusnya tauhid. Ya, begitu juga sunnah dengan bid'ah. Ini diantara perselisihan yang ghairu mu'tabar. Ada juga nanti taat versus maksiat. Contohnya apa? Ada ustadz, ada da'i, punya nama besar di Indonesia. Dia bilang, kalau kita ngutangin orang dan minta kelebihan, tapi ikhlas, itu ndak riba. Padahal yang benar, riba. Dan yang namanya riba itu semua alasannya apa? Ikhlas. Ya atau tidak? Baik. Apa sebabnya terjadi perselisihan di kalangan para ulama? Begitu juga para ustadz. Sebenarnya perselisihan ada banyak, tapi kurang lebih ada 3 yang bisa kita sebutkan. Sampai atau tidaknya dalil. Mungkin ada satu masalah. Masalah ini ada dalil, ustadz ini sampai padanya, ilmunya nyampe. Ada yang belum baca. Yang kedua adalah ikhtilaful faham. Sama-sama dapat dalilnya, tapi mereka beda dalam memahaminya. Ustadz yang mungkin ngajinya dulu di Yaman, mungkin dalam memahami hadis ini beda dengan ustadz yang dari Saudi. Ustadz yang dulu ngajinya misalnya di Madinah mungkin tidak sama dengan yang belajarnya dulu di Mesir. Sehingga mereka beda pemahaman. Ada lagi ikhtilaful ittila', perbedaan pengayaan. Ada ustadz yang memang rajin baca. Sudah ratusan kitab dia baca. Ada yang jarang baca. Kalaupun baca WA. Untuk balasin pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia jarang baca. Tapi dia lebih banyak misalnya dengarkan ceramah ulama. Maka beda pengayaan. Beda gaya. Ada yang suka menulis, ada yang sukanya bikin video. Ada yang suka dengan muamalah, ada yang sukanya dengan tauhid dan seterusnya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, ini pemahaman dasar. Nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita ambil satu pertemuan kembali, satu lagi, bagaimana orang awam menyikapi perbedaan. Nanti setelah itu baru kita bahas buku wudu Nabi. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.